Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat sahabat biologi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan lanjutkan pembahasan materi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sejarah penemuan virus. Berikut adalah contoh-contoh virus. Ini adalah virus corona. Ini bakteriophage dan ini adalah virus HIV/AIDS. Berikut gambar penderita yang disebabkan oleh virus. Ini adalah penderita AIDS, ini penderita campak, dan ini adalah jeruk yang mengalami kerusakan disebabkan karena CVVD, Citrus Vine Flower Disease, kerusakan pada pembuluh angkut pada tumbuhan jeruk. Baik, kita akan lanjutkan tentang bagaimana sejarah penemuan virus. Yang pertama, penemu virus pertama yaitu Adolf Meyer tahun 1003. Beliau adalah saintis Jerman. Beliau mempelajari penyakit pada daun tembakau, di mana daun tembakau itu berwarna bercak-bercak coklat, kuning kecoklatan. Penyakit ini disebut TMV, Tobacco Mosaic Virus. Pada awal penelitian dari Adolf Meyer, dia mengekstrak daun yang mengalami penyakit atau yang terserang. Kemudian daun ini diekstrak, kemudian disemprotkan kepada daun yang sehat, maka daun sehat ini ikut sakit. Dari daun yang sakit ini kemudian dipanaskan. Jadi ekstrak daun yang sakit ini diekstrak, kemudian dipanaskan, kemudian disemprotkan ke dalam daun yang sehat. Hasilnya daun tidak mengalami sakit. Jadi bibit penyakit yang dipanaskan tadi setelah disemprotkan ke dalam daun yang sehat, maka daun itu tidak mengalami sakit. Ini adalah penelitian awal oleh Adolf Meyer. Dari eksperimen Adolf Meyer dapat disimpulkan bahwa penyakit mozaik bukan karena bakteri patogen. Karena ketika dipanaskan, dari hasil eksperimen Adolf Meyer disimpulkan bahwa penyakit mozaik disebabkan karena bakteri patogen. Kita lanjutkan pada tokoh yang kedua yaitu Dmitri Ivanovsky. Beliau melanjutkan penelitian Adolf Meyer dengan menyaring ekstrak daun tembakau yang berpenyakit menggunakan saringan porselin yang tidak ditembus oleh bakteri. Penyakit mozaik tembakau. Eksperimennya adalah ekstrak daun yang terserang disemprotkan pada daun yang sehat. Akhirnya daun ikut sakit. Dari daun yang sakit ini kemudian diekstrak lalu disaring menggunakan saringan porselin. Saringan porselin itu adalah saringan yang tidak bisa ditembus oleh mikroorganisme ukuran seukuran bakteri. Jadi hasil ekstraknya itu tidak ada bakteri yang bisa lolos. Lalu hasil ekstrak dari saringan porselin tadi setelah disaring dengan saringan porselin tadi, hasil ekstraknya disemprotkan lagi ke daun yang sehat. Ternyata daun yang sehat ini menimbulkan sakit setelah disemprot dengan ekstrak dari daun yang terserang penyakit menggunakan saringan porselin. Kesimpulannya, penyakit mozaik bukan disebabkan karena bakteri patogen. Jadi, Dmitri Ivanovsky ini melanjutkan penelitian dari Adolf Meyer. Adolf Meyer mengatakan bahwa TMV atau Tobacco Mosaic Virus itu disebabkan karena bakteri patogen. Setelah diteliti oleh Dmitri Ivanovsky, dia menyimpulkan bahwa TMV bukan disebabkan oleh bakteri patogen. Jadi ini menyanggah hasil kesimpulan dari Adolf Meyer. Ya.
bercak kuning pada daun tembakau itu disebut mozaik tembakau. Sebelumnya belum diketahui bahwa penyakit ini disebabkan karena virus. Eksperimen yang ketiga ini dilakukan oleh Martinus William Bellering. Dia adalah ahli mikrobiologi Belanda yang hidup antara tahun 1851 sampai 1931. Martinus melakukan ekstrak getah daun tembakau yang sudah disaring, kemudian disemprotkan pada daun tembakau yang sehat. Akhirnya daun ikut sakit. Dari daun yang sakit ini diekstrak lagi, lalu disaring, disemprotkan lagi ke daun yang sehat. Hasilnya daun ikut sakit. Penelitian ini dilakukan berulang-ulang, jadi dia melakukan penelitian bertingkat dan hasilnya sama. Kesimpulannya, penyakit mozaik disebabkan oleh bakteri yang ukurannya sangat kecil. Penelitian Bellering ini merupakan penyempurnaan dari penelitian Adolf Meyer, tapi tidak sama dengan penelitiannya Dmitri Ivanovsky. Kalau Dmitri Ivanovsky, dia melakukan penyaringannya dengan keramik yang tidak bisa ditembus oleh bakteri. Tetapi Martinus William Bellering menyaringnya dengan saringan biasa. Hanya dia melakukan penelitian itu berulang. Jadi hampir sama dengan penelitian yang pertama, yaitu Adolf Meyer. Tokoh yang berikutnya, tokoh yang keempat adalah Wendell M. Stanley. Dia adalah saintis Amerika pada tahun 1935. Eksperimennya, ekstrak daun tembakau yang sakit disaring menggunakan saringan keramik. Kemudian dari hasil ekstrak tadi yang sudah disaring pakai saringan keramik, beliau ini berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi daun tembakau. Hasil kristalnya ini disebut dengan virus mozaik tembakau atau TMV. Jadi kalau penyebab penyakit itu mampu dikristalkan seperti benda mati, berarti partikel ini sebenarnya bukan makhluk hidup, ya, karena dia bisa dikristalkan. Makhluk hidup tidak mampu dikristalkan, hanya benda mati sajalah yang bisa dikristalkan. Dari sini disimpulkan bahwa penyakit mozaik itu disebabkan karena virus. Baik, mari kita telaah kembali apa yang berhasil ditemukan oleh Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935. Beliau berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus mozaik. Virus berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri jelas makhluk hidup, kalau virus itu disebut sebagai benda peralihan antara hidup dengan mati, karena dia bisa dikristalkan. Jika kristal diinjeksikan pada tanaman yang sehat, virus akan mengganda. Jadi, kristal ini ketika dimasukkan dalam sel hidup, sel inang yang hidup, maka kristal ini mampu mereplikasi, mampu hidup. Virus dapat dikristalkan, berarti dia bukan sel. Jadi virus adalah aseluler. Virus mozaik tembakau atau tembakau mozaik virus disebut TMV yang menyebabkan penyakit bercak kuning kecoklatan pada daun tembakau berhasil ditemukan oleh Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935. Demikian tadi sejarah penemuan virus. Jika materi ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe. Kita akan lanjutkan nanti pada topik-topik berikutnya terkait dengan virus. Kita nanti akan masuk pada karakteristik virus, cara replikasi virus atau cara reproduksi virus, dan peranan virus. Silakan tunggu video pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.